kalau Ica jadi Lesti, Ica nggak akan melaporkan si Kak Rizky Bilar. KDRT itu dalam bentuk apapun memang tidak diperbolehkan, ya, dalam bahasa verbal maupun secara fisik itu tidak boleh. Ya, poin pertama. Sekarang lagi ramai banget bicara soal KDRT. Apa sih komentar Mas Krisna dan juga Ica? Mungkin Ica dulu nih. Monggo silakan, Ica duluan, ladies first. Terima kasih. KDRT sebenarnya kalau Ica sendiri yang mengalami masalah itu juga sebetulnya tidak akan sekuat Kak Lesti mungkin ya. Semoga aja semua wanita-wanita di Indonesia ini, seluruh wanita-wanita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk seperti itu. Tapi ada sisi positifnya juga. Ica juga seneng karena mungkin pemerintah sekarang lebih memperhatikan adanya perempuan. Jadi kalau KDRT ataupun pelecehan itu sekarang lebih diperhatikan lagi, jauh lah daripada masa-masa sebelumnya yang sekarang lebih konsisten lagi, lebih fokus pada masalah-masalah seperti itu. Karena masalah seperti itu hukumnya juga lumayan berat, apalagi itu dapatnya mental juga masuk, fisik pastinya itu akan terngiang-ngiang terus sampai kapanpun, nggak akan ada habisnya kalau udah ngomongin masalah kekerasan seperti itu. Oke, ini universalnya ya KDRT yang artinya KDRT secara umum. Kita bicara KDRT secara umum tidak dikaitkan dulu dengan Lesti dan Bilar ya. Menurut Ica gimana KDRT ini yang bisa saja terjadi sama siapapun, mungkin di luar sana ada pasangan di pedalaman yang ternyata suami suka mukul tapi dia nggak berani ngomong karena dia bukan seorang perempuan yang berani seperti Lesti. Kita bicara secara universalnya KDRT menurut Ica itu untuk sosok seorang perempuan, Ica mewakili perempuan yang ada di dunia ini, gimana menghadapi soal KDRT? Oke, kalau dari Ica sendiri, misal selain kejadian yang sekarang ada orang lain yang mengalami seperti itu, lebih baik bicara, jangan takut mempertahankan anak. Mempertahankan anak tuh justru salah. Anak itu masih kecil, apalagi kalau sudah besar, melihat kejadian seperti itu, bagaimana mental anak tersebut. Lebih baik kita bicara. Kalau kita nggak bisa bicara, nggak mampu untuk bicara, apa itu? Ini lambangnya nih. Artinya tidak. Ini artinya ada kekerasan yang dialami. Oke. Ya, jadi itu ya bisa untuk KDRT misalnya terjadi sama siapa. Oke, untuk Mas Krisna nih sebagai sosok laki-laki melihat KDRT yang bisa saja terjadi pada siapapun, misalnya universal apa ya, yang namanya kekerasan itu dalam agama dilarang, dalam hukum dilarang, undang-undangnya pun sudah ada, ya, ada undang-undang nomor 23 pasal 1 tahun 2004 itu penghapusan KDRT. Jadi memang sudah baku, KDRT itu dalam bentuk apapun memang tidak diperbolehkan, ya, dalam bahasa verbal maupun secara fisik itu tidak boleh, baik kepada pasangan sendiri maupun kepada orang lain, ya. Jadi itu memang bisa dijerat dengan undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan itu, karena memang KDRT ini bisa menimbulkan trauma, ya, kepada mereka yang mengalaminya, gitu, baik kepada yang si korbannya sendiri maupun yang berada di sekitar situ. Taruh misalnya sebuah keluarga, suami atau istri melakukan KDRT pada pasangannya, dan di situ mungkin ada anaknya yang lihat, itu anaknya pasti akan mengalami trauma yang berkepanjangan seumur hidupnya, gitu loh. Nah, jadi memang sebaiknya KDRT ini istilahnya ya, memang harus benar-benar dihentikan dalam bentuk hubungan apapun, baik masih masa pacaran, pengenalan, maupun apalagi dalam rumah tangga, gitu. Jadi memang hukumannya ini sudah ada dan benar-benar harus
diterapkan. Jadi tidak ada lagi KDRT masalah-masalah KDRT lagi yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang korban KDRT ini tidak berani speak up, ya, karena takutnya kalau nanti, ya alasannya macam-macam lah. Kalau di blow up mungkin nanti malu sama keluarga gitu. Juga mungkin ada ada masalah tersendiri dengan hubungannya dengan pasangannya gitu. Jadi tapi sebaiknya menurut saya siapapun yang mengalami KDRT itu harus speak up, ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut baru dia melakukan pengaduan gitu, baik kepada keluarga maupun kepada petugas hukum. Jadi saya pikir dengan adanya undang-undang tadi nomor 23 tahun 2004 ini, masyarakat lebih aware tentang apa bahayanya KDRT ini, baik secara fisik maupun secara psikis. Gitu ya. Iya, Ca, tadi kan sudah jelas banget tuh maksudnya detail sampai ke pasal-pasal. Ica sendiri nih sebagai seorang perempuan, Ica kan belum berumah tangga. Ya, kita bicara andai-andai ya. Andai itu terjadi sama diri Ica, pasti Ica memilih dengan yang tadi harus berani melakukan. Yeah. Gitu ya. Tapi tadi kembali lagi soal anak gitu, soal anak seandainya memiliki anak juga. Apakah saat melaporkan di sini Ica sudah, nih kita bicara andai terjadi ya, kita berandai-andai ya Mas, ini sebagai kasus contoh, sudah siap bahwa nanti mental anak itu bagaimana ya, karena jejak rekam itu kan tidak bisa dihapus. Memikirkan nggak hal kedepannya gitu, ketika Ica emosi melaporkan tindakan pasangan kalau terjadi ini hanya andai-andai yang mewakili gimana? Kalau terjadi sama Ica, nauzubillah min zalik, ya Allah. Apalagi Ica misal contohnya punya anak nih. Pertama, Ica pasti berusaha dulu untuk merubah. Namanya manusia pasti kan punya sifat. Sifat itu susah. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi lama-kelamaan kita harus latih terus, kita buat luluh. Kalau emang mereka sifatnya, sang laki-laki itu sifatnya memang keras, temperamen banget, Ica nggak milih untuk tetap, mungkin Ica akan milih untuk jaga anak Ica sendiri gitu. Karena mau bagaimanapun kasihan juga anaknya. Saya bertahan demi anak, tapi sakit, saya sakit. Anak pun juga ngerasain sakitnya ibunya ketika di mengalami kekerasan sama suaminya, sama bapaknya sendiri. Pastinya anak juga pasti seperti yang Bang Krisna bilang, anak pasti kena mental juga. Bukan hanya ibunya yang sakit, tapi anak juga pasti kena pengaruhnya juga. Jadi itu artinya kita kaitkan dengan peristiwa Negeri sama Lesti dan Bila. Itu artinya Ica setuju dengan apa yang dilakukan Lesti ya? Kalau Ica, sebenarnya kalau Ica jadi Lesti, Ica nggak akan melaporkan si Kak Rizky Bilar. Contoh misal ya, Ica jadi Kak Lesti, karena mungkin karena Ica sendiri juga nggak tahu apa masalah yang ada di dalam rumah tangga Kak Lesti sama Kak Bilar itu seperti apa. Kita juga nggak tahu pastinya bagaimana. Jadi dari Ica sendiri nggak bisa ngejudge Kak Lestinya, nggak bisa juga ngejudge Kak Bilarnya. Memang Kak Rizky Bilar salah, dia udah melakukan kekerasan sama istrinya yaitu Kak Lesti. Tapi menurut Ica, melaporkan dengan memenjarakan Kak Bilar, yaitu ayahnya Baby L, itu kasihan sama anaknya. Kalau udah besar dia lihat rekam jejaknya, bapaknya ternyata ada pengalaman buruk, pernah menganiaya ibunya sendiri, itu sakit pasti. Oke, artinya ada option ya, option tidak melaporkan karena memikirkan dia jejak rekam yang jadi mungkin option yang keduanya adalah memilih berpisah. Artinya ya udah, gue dipukul gini, mendingan secara silent, gak usah terbuka dan segala macam, tapi saya memilih oke, kita cerai misalnya. Memilih itu enggak? Kalau Ica sendiri, nah ini kalau dari Ica, misal ada kekerasan seperti itu, yang seperti Ica bilang, mungkin awal kita harus mengenali sifat pasangan tersebut, kita harus memahami bagaimana caranya memperlakukan pasangan tersebut. Sekeras-kerasnya sifat laki-laki, dia pasti ada suatu hal yang bisa dia luluh. Tapi kalau memang dia nggak bisa berubah, ya udah, mau bagaimanapun nggak ada alasan karena
bertahan karena anak itu udah nggak bisa. Divorce ya, jadi pilihan Iya. ini mungkin Mas Eca, saya paham bahwa daripada melakukan ke polisi nanti jejak rekamnya akan mengakar sampai anak itu dewasa, lebih baik memilih memilih divorce ya. Iya. Oke. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.